فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, kita masuk dulu teman-teman sekalian ke Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini cukup banyak hadisnya ya. Yang pertama hadis Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a Qul huwallahu ahad hatta yakhtimuha atau hatta yakhtimaha 10 marrat bunya lahu qasran fil jannah." Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, ya, merampungkan, membaca sampai tuntas, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulangi lagi sampai 10 kali, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Ya, jadi kalau Anda baca habis sholat, ya, sekali-sekali misalnya tadi kalau sholat 4 rakaat, atau habis subuh Anda baca 3 kali, habis maghrib 3 kali, maka Anda sudah punya istana di surga. Karena kan kalau habis subuh saja 3 kali sudah langsung dapat, ini 3 kali. Tambah habis maghrib 3 kali juga, ya. Kemudian tambah setiap sholat 4 rakaat, satu kali berarti 9 kali. Tinggal Anda tambah 1 kali, Anda akan mendapatkan istana di surga. Bisa juga Anda khususkan lagi. Anda baca juga Al-Ikhlas selain daripada zikir habis sholat, zikir mau tidur. Anda baca sendiri Qul huwallahu ahad 10 kali untuk mengejar keutamaan ini. Dan hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian juga dianjurkan membaca Al-Ikhlas ini di sholat sunnah Al-Fajr, ya. Kita tahu sunnah Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW qara'a fi rak'ati al-fajr, bahwasanya Nabi SAW atau Rasulullah SAW membaca di 2 rakaat sunnatul fajr Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua Qul huwallahu ahad, ya. Hadis ini riwayat Muslim. Juga Ibnu Umar meriwayatkan dan beliau berkata, aku memperhatikan Nabi SAW selama sebulan. Beliau biasa membaca 2 rakaat sebelum subuh Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, nikmatus suratani, ya, nikmatus suratani yaqra' bihima fi rak'atayn qabla al-fajr Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik-baik surah yang dibaca 2 rakaat sebelum subuh adalah Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian juga ada anjuran membaca di ba'diyah maghrib, ya, di ba'diyah maghrib. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya langsung terjemahkan saja, ya. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering mendengar Rasulullah SAW membaca di 2 rakaat ba'diyah maghrib Qul ya ayyuhal kafir, Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafir, atau Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Yang berarti anjuran selalu mengulang-ulanginya, ya. Kemudian juga di sholat witir, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW, ya, membaca di rakaat pertama witir Sabbihisma rabbikal a'la, dan membaca di rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan baca di rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Begitu juga teman-teman sekalian disebutkan dalam riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya di hari Jumat juga dianjurkan, ya, di sholat maghrib membaca di rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua Al-Ikhlas, ya. Sebagaimana disebutkan dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam riwayat, karena Nabi SAW yaqra' fi salatil maghrib lailatul jum'ah, bahwasanya Nabi SAW membaca di salat maghrib di malam Jumat, ya, di malam Jumat Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad, ya. Kemudian juga dianjurkan membaca di belakang maqam Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya disebutkan bahwa Nabi SAW menjadikan maqam Ibrahim di tengah-tengah di antara diri beliau dengan Ka'bah, lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, dan 2 rakaat tersebut, ya, dengan membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Dalam riwayat lain
qul ya ayyuhal kafirun, baru qul huwallahu ahad. Ya. Jadi ini anjuran untuk membaca surah ini. Kemudian yang terakhir adalah membacanya juga di pagi dan petang ya. Maaf, ini tambahannya di pagi dan petang itu dibagi seperti kita baca biasa di pagi hari kita baca 3, di sore hari kita baca 3 Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan itu kita sudah tahu di dalam zikir pagi petang ya. Kemudian juga dianjurkan membaca teman-teman sekalian sebelum tidur. Jadi tadi saya bilang yang terakhir itu keliru ya. Nah, kita luruskan kembali. Sebelum tidur juga dianjurkan. Riwayat Bukhari bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi SAW kalau hendak tidur maka beliau membaca Qul huwallahu ahad, Qul huwal falaq dan Qul huwal nas, selalu meniup telapak tangan beliau, kemudian beliau mengusap ke seluruh tubuhnya, ya. Jadi ini berarti ada anjuran untuk membacanya ya. Dan ketiga surah ini kalau kita gabungkan teman-teman sekalian, umumnya memang tidak terpisahkan ya. Di zikir pagi petang dibaca 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas. Selepas sholat, ya, seperti yang kita pelajari, setelah Al-Ikhlas baca Al-Falaq, baca An-Nas gitu kan. Pada saat mau tidur baca juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu kan. Cuma dalam sholat tadi, kalau sholat tadi memang ada sudah kita sebutkan digabungkan antara Qul huwal kafirun dan Qul huwallahu ahad ya. Tapi di sini kalau 3 surah ini umumnya digabungkan ya. Dan memang Nabi SAW menjanjikan hal yang luar biasa kalau kita gabungkan ketiga surah ini dalam membacanya. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga An-Nasai, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Disebutkan bahwasanya Muadz bin Abdullah bin Khubayb dari bapaknya radhiyallahu anhu ajma'in, beliau mengatakan, kami pernah keluar di satu malam yang hujan deras. Saya langsung terjemahkan saja ya. Keluar mencari Rasulullah SAW untuk sholat bersama kami, dan kami temukan beliau. Tapi tidak disebutkan di mana. Kemungkinan besar di luar rumah beliau SAW. Kemudian beliau tiba-tiba mengatakan kepada kami, bacalah. Maka aku pun, kata Abdullah, aku terdiam, aku tidak membaca. Ya. Karena tidak tahu harus baca apa. Abdullah bin Khubayb mengatakan. Lalu Nabi SAW ulangi kedua kali, bacalah. Aku juga terdiam. Ketiga kali, bacalah. Maka aku pun mengatakan, apa yang harus aku baca ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Qul huwallahu ahad. Ya. Qul a'udhu birabbil falaq dan Qul a'udhu birabbin nas. Ketika sore dan ketika pagi sebanyak 3 kali. Maka ayat-ayat ini akan mencukupimu atau menjagamu dari segala keburukan. Jadi artinya dengan membaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Ya. Ini juga termasuk karena habis sholat kan juga kita baca ya. Maka akan diselamatkan dan dipenuhi segala kebutuhan. Jadi diberikan semua kebaikan-kebaikan dari rezeki dan juga diselamatkan dari segala mara bahaya. Ya. Dan ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian ya, agar jangan sampai luput dari kita ya. Begitu juga kita sudah tahu tadi saya sampaikan hadis Bukhari, Aisyah mengatakan kalau Nabi SAW mau tidur beliau tidak bicara, lalu beliau mengucapkan atau membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, meniup telapak tangan lalu mengusap seluruh tubuh yang beliau bisa jangkau ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari ya. Dan ini juga digajikan oleh para ulama pegangan tentang masalah ruqyah syari'iyah ya. Jadi kalau Anda merasa sering mimpi buruk, sering merinding kalau dengar ayat atau mendengar azan, malas beribadah, Anda baca ketiga surah ini, tiup telapak tangan lalu usap ke tubuh Anda. Ya, kalau Anda merasa terganggu, nggak enak, merinding di sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan ya, maka Anda bacain dan usapkan ke tubuh. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat sebagaimana Nabi SAW praktikan pada saat mau tidur ya. Kemudian juga Nabi SAW menganjurkan sekali untuk diulangi habis sholat sebagaimana tadi sudah kita bilang ya. Dan juga dianjurkan dibaca pada saat sholat-sholat yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, ini menandakan memang surah ini sangat penting. Dan dalam riwayat sahih dikatakan bahwasanya Nabi SAW ya, beliau selalu minta berlindung kepada Allah SWT dari segala macam keburukan sampai turunnya 2 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Setelah itu beliau hanya membaca 2 surah ini ya. Dan 2 surah ini teman-teman sekalian, ketiga surah ini sangat penting untuk dijaga ya, sangat penting dibaca dan masing-masing diberikan haknya. Maksudnya ada orang kadang-kadang habis subuh kan ada zikir pagi ya, kita baca juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali kalau kita mau zikir pagi. Habis subuh juga dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Jangan Anda mengatakan, oh tadi kan saya habis sholat saya sudah baca tuh. Maka sekarang saya cukupkan
dan saya hanya baca saja langsung zikir paginya. Enggak, itu berbeda. Masing-masing. Dan jangan kehilangan keutamaan. Apalagi al-ikhlas. Yang kata Nabi SAW, apakah seseorang di antara kalian ya luput darinya sepertiga Al-Quran? Lalu beliau mengatakan, Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Dia pahalanya sama dengan membaca 10 juz Al-Quran. Walaupun dia tidak bisa menggantikan keutamaan baca Al-Qurannya sendiri ya. Tapi karena besarnya keutamaan al-ikhlas sampai seperti ini. Ya. Bagaimana kita witir tutup dengan ikhlas, kita bangun subuh juga dibuka dengan al-ikhlas. Ya. Dan banyak sekali orang yang dapat hidayah dari orang-orang non-muslim disuruh karena al-ikhlas ini. Ya. Saya punya seorang kawan di Surabaya pada saat itu, dia sempat berbicara dengan seorang pendeta atau pastor pada saat itu. Saya lupa dia Protestan atau Katolik, tapi intinya seorang pendeta lah intinya. Kemudian dia mengatakan, tapi ini karena dia awam, dia bukan seorang dai, cuman dia coba mau berdakwah dan akhirnya subhanallah masuk Islam orang itu di tangan dia ya. Dia cuma mengatakan, saya bingung dengan agama saya, ya, terutama dengan surah ini dia bilang, surah Al-Ikhlas. Coba Anda lihat ini, pendeta. Di Al-Quran disebutkan, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana kita fahami ini? Ya. Bagaimana Anda memahami dalam agama Anda? Maka awalnya si pendeta mengatakan, ya memang agama kamu nggak benar begini dan begitu. Gitu kan. Jadi jauh itu, beda. Tidak seperti itu pemahamannya. Terus dia bilang begini aja, bagaimana kalau Anda berikan kepada saya Injil Anda saya pelajari, Anda juga ambilin, nanti kita ketemu minggu depan. Pendetanya setuju, dia kasih Al-Quran terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dia pun ambil Injil, tapi dia bilang saya taruh di rumah, saya nggak membacanya. Karena saya tidak butuh membaca itu. Seminggu kemudian ketemu, lalu kemudian saya tanyakan, bagaimana pastor? Bagaimana pendeta tentang masalah itu? Saya masih bingung. Lalu kemudian dia katakan tidak, sebenarnya agama kamu yang benar. Memang Allah itu harusnya begini. Tidak pernah dan tidak diperanakkan. Karena kalau dia punya orang tua, maka siapa orang tuanya dan siapa yang bisa semisal dengan Allah? Ya, berarti akan banyak zat-zat yang sempurna seperti Allah. Kalau dia punya keturunan, siapa anak dan cicitnya dan seterusnya. Ya, siapa yang bisa kita pegangi sekarang sebagai keturunan Tuhan? Itu tidak mungkin. Maka akhirnya orang itu masuk Islam gara-gara ini. Dan Anda kalau lihat kisah-kisah para mu'allaf, banyak sekali mereka tersentuh karena al-ikhlas ini. Gitu kan? Begitu juga dengan al-falak sama an-nas. Ini sederhana teman-teman. Anda kalau mau tahu, kalau Anda sering ketindian, kalau Anda sering merasa terganggu dengan misalnya mimpi buruk ya, atau Anda khawatir ya sering terjadi pertengkaran atau permintaan cerai tanpa sebab antara Anda suami istri, ini semua bisa aja pengaruh dari penyakit ain atau penyakit sihir tadi. Maka salah satu cara yang terbaik untuk mendeteksi diri, coba baca ini Al-Ikhlas tapi ditambah dengan Al-Falaq sama An-Nas 3 kali. Al-Falaq ini betul-betul sangat kuat untuk menghancurkan sihir-sihir gitu kan. Dan jangan Anda anggap remeh. Sementara An-Nas sangat kuat untuk menghapuskan was-was atau bisikan-bisikan negatif dalam hati. Coba Anda baca 3 kali, Anda tiupkan ke telapak tangan, lalu Anda mulai usap dari kepala sampai ke seluruh tubuh. Ya. Tadi sunnah Nabi SAW sebelum tidur, bisa juga Anda lakukan selain itu. Ya. Di waktu selain daripada mau tidur. Anda coba praktekin. Kalau misalnya Anda merasa merinding badannya, merasa nggak enak, mual, mau sendawa, ada perasaan emosi muncul, maka ini semua berarti ada pengaruh daripada sihir, dan Anda terus praktekin saja dengan izin Allah SWT, Anda akan disembuhkan. Ya, saya pernah meruqyah beberapa orang pada saat itu ya, Allah memang sedang memudahkan hal itu, maka kami bacakan dan saya pada saat selesai baca semua ayat-ayat ruqyah saya tanya, ayat apa yang paling berpengaruh? Yang paling terasa gak enak, kayak terganggu jin yang ada di badannya. Maka dia mengatakan Al-Falaq, An-Nas sama ayat kursi. Gitu kan. Juga ayat-ayat sihir, pembatal sihir yang disebutkan tentang bagaimana kemenangan Nabi Musa AS dari para penyihir-penyihir Fir'aun. Tapi Al-Falaq itu kuat sekali teman-teman sekalian. Ya. Tanamkan ini pada anak-anak, selalu bacakan. Gitu kan. Saya pun kadang-kadang kalau pulang dari luar, kemudian bawa anak-anak. Ini sebelum masa pandemi ya, pandemi alhamdulillah kita lebih banyak di rumah. Tapi sebelumnya kadang-kadang kalau keluar, sempat saya pernah keluar ke mall satu waktu bersama anak-anak kecil-kecil, Masya Allah. Allah berikan mereka kelebihan, paras wajah, warna kulit. Pulang gelisah anak-anak. Istri saya sempat mengatakan, ada apa ini? Kenapa kok seperti ini? Saya cuma bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya tambahkan ayat kursi teman-teman. Lalu saya usap, tiupkan tubuh mereka, lalu saya usapkan. Masya Allah, Tabarakallah, habis itu selesai. Semuanya kembali ceria seperti biasa gitu ya. Kita tidak tahu kapan orang hasad, iri kepada kita ya.
Oleh karena itu jangan dianggap remeh surah-surah seperti ini. Ini penting sekali untuk selalu dijaga ya, untuk selalu